Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Saidah. Alhamdulillah. Sehat Pak Arif? Alhamdulillah sehat walafiat. Maaf ya Pak Arif, kalau boleh mengganggu nih. Saya mau minta waktunya sebentar. Baik Bisa Bu Pak Saidah. Arif? Sangat bisa. Saya- Apa yang bisa Ibu ceritakan atau yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah. Saya ini ingin curhat, bercerita tentang apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu tentang pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas Pak Arif. Nah, pada saat itu saya merasa ada sesuatu nih. Pengawas sepertinya merasa tidak nyaman, begitu Pak Arif. Kalau boleh tahu, kira-kira dalam kejadian tersebut apa hambatan yang kemudian membuat pengawas merasa tidak nyaman Ibu? Menurut Ibu ini? Pada saat itu, pada saat saya melakukan proses pembelajaran, pengawas kan mengsupervisi nih. Pada saat itu pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa pada saat saya melakukan proses pembelajaran, saya tidak menggunakan buku teks Pak Arif. Nah, disitulah beliau merasa keberatan atau merasa tidak nyaman terhadap proses pembelajaran yang saya laksanakan. Nah, beliau menyampaikannya kepada kepala sekolah. Nah, disampaikanlah kepada saya, begitu Pak Arif. Oh begitu Ibu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Saidah dalam praktek tersebut itu tidak menggunakan buku teks? Saya tidak menggunakan buku teks ini Pak Arif, saya merasa saya menguasai kan saya sudah beberapa tahun mengajar di kelas ini, beberapa tahun di tingkat yang sama. Jadi saya merasa saya menguasai materi yang akan diajarkan. Jadi saya rasa dengan yang penting kan saya merasa tetap mengacu pada kurikulum. Dan tidak lepas dari itu kemudian saya menggunakan berbagai sumber belajar, itu saya rasa sudah cukup mewakili tanpa saya menggunakan buku teks, gitu Pak Arif. Baik. Kira-kira kelebihan nih menurut Ibu yang Ibu Saidah rasakan saat Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks, kira-kira apa kelebihan menurut Ibu sendiri? Menurut saya merasa bebas Pak Arif. Saya bisa merasa bebas bereksplorasi, saya merasa bebas tanpa harus melihat terpaku pada satu buku. Namun saya sudah menggunakan nih sumber belajar yang rasa kelebihan saya, sumber belajar yang lain nih berupa video, kemudian artikel ya, itu saya gunakan. Artinya kan menurut saya nih Pak Arif ya, artinya kan saya masih berada di jalur yang seharusnya, namun itulah Pak Arif. Baik. Kalau boleh saya tahu Bu Saidah pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Karena nih tidak menggunakan buku teks, artinya tentu Bu Saidah menggunakan sumber belajar yang lain. Nah, kira-kira sumber belajar apa saja yang Bu Saidah gunakan? Seperti saya yang katakan tadi, saya menggunakan kemudian kan di sekolah saya untuk internet ya tercover lah Pak Arif ya. Internet ada, kemudian ada berupa video pembelajaran yang bisa gunakan dari YouTube, artikel ilmiah. Nah, menurut saya itu sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan mengacu pada kurikulum. Artinya menurut saya sudah terpenuhi. Itulah akhirnya saya tetap menggunakan sumber belajar tanpa menggunakan buku teks, karena saya lihat di buku teks juga sama, dan tadi saya bilang saya sudah menguasai materinya gitu. Itulah sumber-sumber belajar yang saya gunakan ya tadi, internet, video dari YouTube ya, video pembelajaran tentunya Pak Arif. Baik. Nah, kira-kira nih menurut Bu Saidah, apakah menggunakan buku teks itu bisa menghambat eksplorasi murid nggak kira-kira nih menurut Bu Saidah? Kalau saya pikir-pikir, penggunaan buku teks itu memang tidak menghambat sih, tidak menghambat eksplorasi murid.
bahkan bisa jadi memang memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Gitu Pak Arif. Baik, baik. Saya sangat setuju dengan Ibu. Artinya semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, tentu akan semakin baik. Nah, sekarang kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi hari ini? Tentunya Pak Arif ya, pertama yang lakukan karena ini ada masalah dengan kepala sekolah dengan pengawas, tentunya saya menghadap kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa nih pengawas, dalam hal ini pengawas pada saat proses pembelajaran saya lakukan saya tidak menggunakan buku teks. Nah, saya menemui kepala sekolah kemudian meminta nih mungkin bantuan atau bagaimana dengan kepala sekolah untuk memungkinkan saya bisa bertemu nih dengan pengawas ya, supaya masalah ini bisa selesai. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman antara saya dengan pengawas. Yang tadinya tujuan saya bukan untuk mengindahkan soal buku teks tadi. Karena saya merasa materi pembelajaran yang sumber belajar yang ada itu sudah mewakili gitu Pak. Ya, baik sekali Bu Saida, artinya rencana aksi sudah Ibu tentukan. Nah, kira-kira ke pengawas sendiri nantinya apa yang akan Ibu sampaikan kira-kira? Tentunya saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar nih menggunakan sumber belajar yaitu berupa buku teks yang diinginkan oleh pengawas agar tidak hanya buku teks saja, tidak hanya sumber belajar yang tadi video berupa pembelajaran dari YouTube atau artikel, juga buku teks yang sesuai dari apa yang pengawas tadi Pak, itu. Baik, baik. Bagus sekali Bu Saida. Saya sangat setuju dengan rencana Ibu dan saya tentu berharap bahwa mudah-mudahan rencana yang akan Ibu lakukan itu bisa berhasil. Nah, kira-kira nih selanjutnya Bu Saida, apa kira-kira komitmen yang Ibu bisa lakukan terhadap rencana yang barusan Ibu sampaikan? Kira-kira apa komitmennya? Saya sih berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Jadi tujuannya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid yang saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid. Mereka ingin memilih yang mana nih? Apakah mereka ingin memilih berupa pembelajaran atau artikel atau teks? Nah, artinya di sini saya mencoba nih menerapkan merdeka belajar di sini, ya begitu Pak Arif. Luar biasa sekali Bu Saida. Artinya saya sangat mendukung dengan rencana aksi yang akan Ibu Saida lakukan, kemudian komitmen tanggung jawab ke depan terkait dengan rencana aksi yang Ibu Saida akan lakukan. Tentu sangat setuju sekali. Apalagi Bu Saida terakhir tanggung jawabnya, komitmennya adalah menggunakan berbagai sumber belajar itu dalam rangka juga tujuannya adalah pemenuhan segala kebutuhan murid-murid kita. Dan ini memang sejalan dengan arah atau tujuan pendidikan di kurikulum Merdeka. Luar biasa sekali Bu Saida. Semoga semua rencana dan komitmen tanggung jawab ini dapat berjalan lancar dan sesuai harapan ya Ibu. Amin. Iya Pak, amin. Saya menemukan nih bagaimana tadi ya setelah komitmen kata menemukan jalan keluar nih, apa yang saya harus lakukan. Kemudian semoga kedepannya saya bisa melakukan yang terbaik lagi Pak. Terima kasih Pak Arif ya, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan anak-anak karena kita melakukan pembelajaran yang mampu berpihak pada anak. Terima kasih Pak Arif. Amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih juga Bu Saida. Tentu harapan Bu Saida, harapan kita semua menjadi guru yang bisa mewujudkan harapan anak-anak peserta didik kita, terutama wujud yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita saat ini. Semoga, amin. Terima kasih Bu Saida. Ya, saya makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.